Wantio tega membunuh Santi, mantan istrinya. Ia membunuh karena cemburu, menuduh Santi punya lelaki lain sehingga tidak mau rujuk dengannya. Mengapa pembunuhan kerap terjadi antar orang dekat, bahkan punya hubungan keluarga? Inilah serial Tabir. Amarah menggebu di kebun tebu. Kekerasan picu hancurnya nilai keluarga. Awalnya kan ada orang yang ngeberkatak ya, ternyata ada mayat perempuan. Korban menderita luka di daerah wajah, dahi sebelah kanan, tengah hidung, telinga, dan juga di tangan. Dia sempat foto sama laki-laki lain, Pak. Saya cemburu di situ, Pak. Terus ada niatan saya menghabisin dia, Pak. Dia sangat nurut, baik. Aku juga bersyukur banget punya anak seperti dia. Dia bertanggung jawab. Aku jangan sedih, merasa kehilangan banget. Wantio tega membunuh Santi, mantan istrinya. Ia membunuh Santi karena cemburu, menuduh Santi sudah punya lelaki lain sehingga tidak mau rujuk dengannya. Padahal Wantio kerap memukuli Santi. Menurut kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Eliasta Meliala, kasus tersebut termasuk dalam tipe pembunuhan antar orang intim yang mengindikasikan hancurnya hubungan keluarga atau pasangan. Dimana kalau sudah sama-sama orang intim, maka sebetulnya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Karena siapapun yang menang, siapapun yang jadi korban, maka pada dasarnya mengindikasikan runtuhnya, ya, hancurnya keluarga atau pasangan itu. Nah, yang kedua adalah bahwa setelah kemudian keluarga itu runtuh atau hancur karena salah satu pihak menjadi korban dari yang lain, maka bisa kita katakan bahwa penyebabnya juga hampir pasti adalah sesuatu yang terkait dengan emosi, terkait dengan perasaan. Ini macam-macam nih, perasaan disepelekan, perasaan dihina, perasaan diejek, tidak dianggap sebagai orang. Itu macam-macam tuh antara suami istri. Penyebabnya karena emosi atau perasaan yang bisa menimbulkan reaksi yang merusak atau berbahaya. Saya kira ada ya, saya tidak bermaksud untuk masuk dalam ranah psikologi ya, tapi sudah menjadi satu pengetahuan yang cukup umum bahwa usia itu kemudian mengindikasikan kematangan, dan kematangan jiwa juga mengindikasikan kematangan perilaku. Nah, ketika misalnya yang bersangkutan itu belum cukup dewasa, maka lalu wajar kalau kemudian perilakunya juga lalu meledak-ledak, emosional lah begitu ya, yang kemudian lalu juga perilakunya juga kemudian nggak bisa kita duga. Nah, apakah hanya faktor usia? Jangan-jangan ada lagi yang lain. Faktor kematangan usia sangat berpengaruh atas kematangan jiwa dan perilaku seseorang. Pendidikannya pun rendah, lalu kemudian pekerjaannya pun, mohon maaf, betul morat-marit atau serabutan. Nah, jadi bayangkan 3 hal sekaligus membuat yang bersangkutan, si pelaku terutama ya, kemudian pada saat membuat satu pemikiran yang kompleks dan sistematis gitu ya, maka lalu lahirnya atau keluarannya suatu perilaku yang agresif gitu ya, yang destruktif malah gitu. Sekali lagi 3 hal ini, usia, lalu kemudian kematangan mental dan juga pendidikan ya, dan juga pekerjaan, itu seringkali membuat orang matang dan memutuskan yang terbaik bagi dirinya dan juga bagi pasangannya. Tak hanya kematangan usia, faktor pendidikan yang rendah dan pekerjaan yang tidak stabil juga menjadi faktor penyebab bagaimana seseorang bertindak. 3 faktor itulah sangat berpengaruh atas perilaku tersangka dalam memutuskan perbuatan kejinya. Jadi seringkali pasangan-pasangan muda ya, itu karena bondingnya belum cukup kuat ya, belum juga mengetahui secara lengkap ya sifat-sifat pasangannya, sehingga lalu kemudian dalam rangka berinteraksi dengan pasangannya, terutama yang bagi yang baru menikah ya, kemudian mengandalkan pada karakter-karakter umum, pada gejala-gejala umum ya. Dengan kata lain, ya biasa kalau orang misalnya diganggu orang marah gitu kan, orang diejek lalu orang marah, itu kan hal-hal yang bersifat umum.
Tapi jangan lupa bahwa ketika kita semakin bonding dengan seseorang, pasangan kita, pria atau wanita, maka kita semakin tahu hal-hal apa yang menyebabkan yang bersangkutan tidak senang dan sebaliknya, gitu ya, apa hal-hal yang senang. Nah, maka hal ini perlu dikenali, hal ini perlu kita biasakan untuk kemudian kita hindari untuk melakukannya, agar kemudian kita juga tidak mendapatkan satu respons yang tidak kita sangka. Tak hanya itu, ikatan emosional pasangan muda dinilai belum cukup kuat untuk mengenal pasangannya. Menyelaraskan, mengenali pasangannya. Jadi memang yang paling bagus adalah pasangan yang cukup umur, tambah lagi dengan pendidikan yang cukup, tambah lagi dengan pekerjaan yang juga baik ya. Itu lalu membuat yang bersangkutan atau pihak-pihak tersebut itu mampu mengenali pasangannya, bukan hanya pada hal-hal yang terlihat ya, yang bisa didekati dengan pendekatan umum, tapi juga hal-hal yang tidak terlihat, terutama pada masa-masa pacaran. Kasus ini seakan mengingat bahwa pasangan muda perlu memahami dan menjalin komunikasi satu sama lain, menghindari kekerasan dalam rumah tangga sehingga bisa merusak relasi suami istri yang harmonis.